Ebren, Komitiana. Ketemu lagi sama aku di minggu ini. Gimana kamu, sehat-sehat? Kalau kamu nggak sehat, minum obat ya. Karena aku sekarang lagi mau ngebahas film yang judulnya itu, yang temanya itu tentang pencarian resep obat. Oke. Oke, jadi ini tuh film Cina ya, The Medicine King Coffin. Ini tahun 2022, bulan April, kalau nggak salah bulan April. Si The Medicine King Coffin ini jenis filmnya tuh adventure, tapi ada fantasinya. Jadi ceritanya gini, temanya tuh tentang ini ya, masih tentang kehidupan zaman dulu. Kayak ada klan-klan gitu. Mereka dibedakan berdasarkan klan A, klan B, klan C, klan A, klan B, klan C gitu ya. Jadi ada satu orang, dia tuh keturunan klan Biebao gitu. Dia tuh nenek moyangnya tuh tukang jago bela diri gitu. Dia ini pemilik klinik. Nah, terus dia ini didatengin oleh dua orang yang berbeda. Pertama oleh seorang perempuan, dia perempuan dari klan Miao, punya penyakit yang langka dan aneh karena klan Miao itu dari kecil berinteraksi dengan racun. Dia memakai kalung permata untuk penangkal racun, dan dia itu meminta si orang yang punya klinik ini namanya He Changsheng untuk mengantar dia menuju lembah Raja Obat, dengan kata lain The Medicine King Coffin. Terus satu lagi ada orang yang datang ke dia, motifnya itu menagih janji ayahnya, karena ayahnya dulu pernah berjanji untuk mengantar dia ke lembah Raja Obat juga, ke Medicine King Coffin juga, untuk mencari harta karun. Jadi ada orang yang pengen mencari harta karun, satunya lagi tadi yang perempuan pengen mencari resep obat untuk ke lembah Raja Obat ini. Pergilah mereka ke lembah Raja Obat. Tempat yang dituju oleh mereka itu adalah makamnya Sun Miao. Sun Miao itu adalah seorang ahli obat gitu, kayak tabib. Dia tuh punya resep, tapi resep itu ada di makamnya. Jadi makam itu bisa ditemukan ketika udah melewati lembah Raja Obat. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok bandit ya. Bandit yang dia itu motifnya juga pengen mencari resep obat untuk penyakit atau wabah yang melanda desanya mereka. Tapi para bandit ini menggunakan cara-cara yang kasar gitu ya. Kalau tadi si He Changsheng itu orangnya baik, sama yang perempuan, sama yang pengen cari harta karun. Kalau yang dia itu caranya tuh dengan di jalan itu, dalam perjalanan itu dia mencuri, berantem apa gitu. Dan dia itu dari Feng 9 ya, itu tuh klan lain. Nah, mereka ini dua kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Di perjalanan untuk menuju ke makam Sun Miao ini, tadi kan harus melewati lembah Raja Obat ya. Nah, ketika sampai ke area masuk lembah Raja Obat, itu tantangannya tuh nggak main-main gitu. Banyak banget. Pertama, pas masuk goanya tuh kayak ada kecoa raksasa, ada laba-laba, dan banyak yang meninggal di sana. Terus habis itu tantangan lainnya tuh kayak harus mencari jalan keluar di dalam air. Setelah ada jalan keluar di dalam air, masuk ke sebuah lembah yang dia itu beracun lembahnya. Nah, ketika di lembah itu ya, mereka yang dua kubu ini tadi, bandit sama He Changsheng, mereka saling membantu ujung-ujungnya karena emang mereka sama-sama butuh gitu ya. Akhirnya mereka bersama gitu. Sampai ke lembah pasir, ada bebatuan di sana, ada kodok raksasa. Mereka ngelawan kodok bareng-bareng sampai menemukan makamnya, berhasil masuk dan mendapatkan resepnya. Ketika mendapatkan resep itu, mereka ternyata mereka nggak berantem sama sekali. Si bandit ini menggunakan cara-cara kasar, mencuri ini itu karena untuk melindungi dirinya gitu. Terus si nona klan Miao ini juga mencari resep dari makam ini tuh untuk menyembuhkan orang-orang klannya, klan Miao. Jadi mereka tuh punya tujuan yang sama. Dan akhirnya mereka membawa resep itu tuh bareng-bareng untuk dipakai bersama-sama. Terus pulang lagi lah mereka ke klannya masing-masing. Akhirnya mereka jadi bersahabat gitu loh. Terus yang kalah di situ adalah orang yang pengen cari harta karun tadi gitu ya. Mencari harta karun untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bosnya gitu. Jadi akhirnya dia sadar sendiri, akhirnya dia ikut klannya He Changsheng gitu. Oke guys, gitu aja ceritanya, dan ujungnya juga happy ending. Mereka jadi punya kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih panjang umur. Dan sekarang tiba di ujung video ini, pesan moral yang aku dapat dari film ini adalah, pertama, kita bakal bertemu dengan orang yang satu tujuan dengan kita. Kedua, sebuah kekeliruan yang kita maklumi itu akan menjadi kebaikan bagi kita, menjadi sahabat, menjadi teman. Karena yang aku dapat tuh tadi ya, orang yang sama-sama ingin mencari resep obat dan harta karun gitu ya, punya tujuan yang sama dan hanya pergi bersama ke tujuannya. Sedangkan yang kedua, si bandit itu kan caranya tuh dengan mencuri, dengan kasar gitu. Tapi He Changsheng ini dewasa banget memahami gimana caranya mengatasi bandit-bandit kayak gitu. Akhirnya ketika dia memahami, si bandit itu jadi baik ke dia. Tuh, jadi akhirnya mereka jadi temenan, akhirnya resep obat pun sama-sama aman, sama-sama mereka pakai berdua gitu. Oke, secara keseluruhan dan pesan moralnya aku suka. Ini film Cina, tapi visualnya aku kurang suka guys. Ini tuh
animasinya belum begitu bagus lah, tapi untuk ceritanya dan untuk pesan moralnya aku suka. Oke guys, kalau kamu belum tahu filmnya, kamu tonton aja, cari aja The Medicine King Coffin 2022. Ini salah satu cerita yang berbeda tentang tabib, tentang obat, tentang dokter dari Cina lagi, tentang klan-klannya mereka. Dan aku bersyukur bisa mengetahui ada dunia itu di Cina. Nah, terus seperti biasa kalau Cina itu selalu ada kungfunya ya, ada bela dirinya. Jadi di sini juga ada bela dirinya. Dan dia menyampaikan pesannya tuh dengan simple, nggak bertele-tele. Cuman itu aja sih visualnya aku nggak begitu puas, nggak begitu suka. So itu aja guys yang bisa aku ceritain dan yang bisa aku ambil dari sini. Gimana kalau kamu? Text me in the comment. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. See you. Bye.